Oke, selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Amna. Sebelum materi disampaikan oleh Ibu Amna, kita akan melakukan icebreaking terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, burung elang, saya lempar ke Bu Amna. Burung elang, silakan Bu Amna sebutkan satu macam burung aja Bu Amna. Silakan dilempar.
Pancasila itu akan kita gambarkan secara detail adalah seperti yang ada di slide ini. Mungkin bisa di zoom lagi biar poin-poinnya kita bisa. Nah, jadi dari beberapa slide tadi akan kita ringkas elemen profil pelajar Pancasila itu yang tertuang di dalam slide ini. Jadi slide ini adalah rangkuman dari yang tadi, dan ini adalah poin-poinnya. Jadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah elemen pertama. Kemudian ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian, yang tadi kan kebinekaan global. Di sini kita akan poinnya adalah mengenai dan menghargai budaya, mengenalnya, menghargainya tentang budaya. Jadi kebinekaan situ terkenal dengan budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan kemudian berkeadilan sosial. Nah, intinya di situ untuk kebinekaan global. Kemudian untuk yang bergotong royong, dimensi ketiga, nah itu bergotong royong itu artinya kita bersama-sama melakukan sesuatu, ya berkolaborasi, berkepedulian, dan berbagi. Itu untuk yang bergotong royong. Kemudian kemandirian yang keempat. Diharapkan pelajar Pancasila itu adalah mandiri, pengalaman diri dan situasi, regulasi diri. Artinya mandiri ini tidak tergantung dengan orang lain, tetapi bisa bekerja sama, tetapi dia pun juga mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan secara mandiri. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Nah, tentunya pelajar itu adalah yang bernalar kritis, jadi memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian setelah diperoleh, dia menganalisis lagi masalah tersebut, informasi tersebut, dan mengevaluasinya secara nalar. Kemudian setelah dia menganalisis, pastinya merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Itu bernalar kritis. Kemudian kreatif, pastinya kalau elemen profil pelajar itu pastinya harus kreatif. Kreatif itu adalah menghasilkan gagasan yang orisinil. Nah, berarti dia tidak menjiplak orang lain, tidak ikut-ikutan, atau istilah sekarang adalah copy paste. Copy sini, kemudian paste di sini. Nah, itu tidak orisinil. Nah, kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Nah, sama tadi, karyanya, gagasannya harus semuanya orisinil. Nah, kemudian ini bapak-bapak juga suka kan yang orisinil, tidak yang kopas kan. Nah, itu jadi memiliki keluasan berpikir. Jadi jangan kaku, karena kreatif lalu kaku kita yang ini harus saklek begini, tidak, tapi luas. Nah, luas, kemudian alternatif solusi pemecahan masalahnya itu ada. Jadi orang kreatif itu tidak stuck di tempat, jadi dia akan berusaha untuk imajiner, mengembangkan imajinasinya sekreatif mungkin, tetapi harus dengan bentuk dasar-dasar yang memang telah disepakati, tidak melanggar aturan. Kreatif boleh, tapi tidak melanggar aturan. Nah, itu penjabaran yang secara rincinya. Kemudian next, ada lagi slide-nya. Nah, kegunaannya apa sekarang profil pelajar Pancasila itu? Nah, kita sudah bahas tentang peserta didiknya, kemudian apa itu profil pelajar Pancasila itu gunanya untuk apa? Nah, tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Nah, itu dalam pasal 3 itu menyangkut dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ini dasarnya ya, dasar dari profil pelajar Pancasila itu adalah tujuan nasional yang termaktub dalam undang. Kemudian
Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara telah mengkonstruksikan visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan Sisdiknas. Nah, itu profil Pancasila itu dasarnya adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian pendidikan itu diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman, berakhlak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termaktub di sini. Kemudian next ada lagi. Nah, ini tentang rumusan yang tadi sudah kita jelaskan tadi. Jadi next saja Bapak. Nah, bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan paradigma baru di program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Unggulan yang kita ikuti sekarang. Next. Jadi penjabarannya adalah penerapan profil pelajar Pancasila itu tadi perlu, kemudian budaya sekolah juga termasuk di dalamnya, intrakurikuler, proyek, kemudian ekstrakurikuler itu termasuk di dalam yang bisa diterapkan di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian next. Nah, proyek penguatan profil Pancasila itu ya di 6 elemen tadi, kita menguatkannya 6 elemen tadi untuk menguatkan proyek ini berjalan dengan baik dan lancar nantinya di sekolah kita masing-masing. Next. Nah, latar belakang itu dari profil pelajar Pancasila itu ada terjemahan dari beban mengajar di kelas, intrakurikuler, kemudian alokasi waktu, kemudian intrakurikuler juga di situ penguatan dalam. Nah, itu tadi dari saya tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian ada sedikit waktu akan saya berikan kepada Bapak yang menyimak hari ini, apakah ada yang perlu ditanyakan mengenai profil pelajar Pancasila tadi. Silakan Bapak kalau ada yang perlu ditanyakan. Saya mana? Oh, Bapak Harmoko ya. Iya, ya. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Ini Bang, tadi kan profil Pancasila sudah Ibu Amna sampaikan mengenai profil pelajar Pancasila. Di sini yang perlu saya pertanyakan yaitu terdiri beberapa dimensi profil pelajar Pancasila itu sendiri. Baik jelaskan Ya, mungkin karena koneksi kita yang berbeda ya Pak ya, mungkin ada sedikit saya tangkap tadi pertanyaan Bapak itu mengenai ada berapa dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Nah, itu mungkin di slide saya yang kedua atau kemarin berapa tadi ya, slide saya mungkin bisa dibukakan lagi. Nah, ini nih. Nah, ada Bapak. Nah, yang ini tadi Pak, yang ada ini nih, slide ke-9 ya, slide ke-9. Slide ke-9. Nah, itu ringkasannya kan daripada beberapa slide yang tadi saya kemukakan bahwa elemen-elemen profil dalam pelajar Pancasila itu ada 6 nih. Ya, 6 ini adalah kita sepakati bahwa ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini pastinya karena setiap manusia di muka bumi ini berketuhanan, mempunyai Tuhan dan beragama. Nah, jadi beriman dan bertakwa ini kita tempatkan posisi yang pertama. Kemudian kebinekaan global, pastinya karena kita ini terdiri dari beberapa macam budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi di sini berkeadilan sosial, kemudian kebinekaan itu termasuk di dalam elemen profil pelajar Pancasila.
Yang ketiga adalah bergotong royong. Nah, karena sifat manusia Indonesia itu adalah ciri khasnya dari dulu, dari nenek moyang itu adalah bergotong royong. Nah, di sini mungkin bisa di zoom dikit ya. Nah, itu kolaborasi. Nah, termasuk kan artinya kita manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bergotong royong, kemudian kepedulian, kemudian berbagi. Nah, yang keempat adalah mandiri. Mandiri itu pastinya profil pelajar Pancasila itu adalah harus mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis ini adalah yang diharapkan karena nalar kritis itu kita bisa memperoleh, menganalisis dan merefleksikan apa yang menjadi informasi itu secara kritis, tapi berbasis fakta dan data. Kemudian kreatif. Nah, kreatif itu artinya dia tidak stuck di situ saja, artinya dia bertumbuh untuk kreatif. Nah, itu Pak Harmoko jawaban dari saya untuk apa sih dimensi elemen profil pelajar Pancasila. Demikian dari saya. Mungkin ada waktu. Oh, tidak ada lagi ya. Mungkin saya cukupkan ya presentasi. Gimana Pak Harmoko? Ya, terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih Pak Harmoko ya sudah berpartisipasi dalam kegiatan saya. Saya kembalikan ke Pak siapa tadi, Pak Harmoko juga ya sebagai moderator. Silakan Pak Harmoko. Ya, kan itulah tadi. Ya, itulah tadi penyampaian dari Ibu Amna. Semoga bermanfaat untuk kita semua mengenai semoga kita lebih paham tentang profil pelajar Pancasila sekarang. Untuk kegiatan presentasi balik ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dan saya akhiri